Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berikan video mengenai rasio trigonometri dan sudut-sudut relasi di berbagai kuadran. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, ingat ya, dengan tabel ini harapannya anak-anakku semuanya sudah mengerti atau sudah memahami cara mencari nilai sin, kostan itu yang dasar untuk sudut-sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Karena apa? Nah, untuk sudut-sudut istimewa ini akan dijadikan sebagai dasar untuk menghitung sudut-sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, untuk menghitung sudut-sudut misalnya 120 derajat, misalnya 300 derajat, 225 derajat, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi harapannya kalian sudah hafal untuk sin kostan dari sudut-sudut istimewanya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang relasi sudut. Nah, sebelum ke relasi sudut, kita mengenal terlebih dahulu tentang kuadran. Nah, mungkin beberapa sudah mengenal tentang kuadran ya. Di kelas 1 mungkin sudah pernah disinggung. Jadi, dalam trigonometri, kita itu mengenal 4 kuadran. Kuadran pertama sampai kuadran keempat. Kuadran pertama atau kita biasanya menyikat K1, itu untuk sudutnya, tetanya atau alfanya, itu di rentang 0 derajat, lebih dari 0 derajat, dan kurang dari 90 derajat. Sehingga ya sudut-sudutnya ya sudut-sudut istimewa yang sudah kita bahas kemarin. Sedangkan untuk yang di kuadran kedua itu sudut-sudutnya di antara 90 sampai dengan 180 derajat. Nah, siapa saja ya? Contohnya ada, nih ya kita tambahkan aja, 90 tambah 30 ada 120, kemudian ada 135, ada 150. Itu untuk yang kuadran kedua. Kemudian yang kuadran ketiga, rentang sudutnya di antara 180 sampai 270. Ya, berarti ada yang istimewa-istimewa yang kita bahas, ada 210, kemudian ada 225, kemudian ada juga 240. Itu untuk kuadran ketiga. Dan yang kuadran terakhir atau kuadran keempat, itu ya sudut-sudutnya di rentang 270, lebih besar dari 270, sampai kurang dari 360. Ya, sehingga sudut-sudutnya di sini ada 300 derajat, kemudian ada 315 derajat, dan juga ada 330 derajat. Nah, nanti kita akan menghitung nilai trigonometri atau perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan mengenal juga, selain tadi mengenal kuadran, kita juga akan mengenal tanda dari rasionya atau tanda dari nilai perbandingan trigonometrinya. Jadi yang dimaksud tanda di sini, kita akan mengetahui nilai dari sin kostan atau kosekan sekan kotangen itu bernilai positif atau negatif sesuai di kuadrannya masing-masing. Nah, silakan nanti kalian bisa mencatat sendiri-sendiri ya. Untuk kuadran 1 yang sudah kita bahas kemarin, untuk nilai perbandingannya, sin kostannya kemarin tidak ada yang bernilai negatif. Artinya semuanya, ini saya tulis semua rasio trigonometrinya bernilai positif. Nah, saya tulis seperti ini aja. Kemudian kita beralih ke kuadran yang kedua. Kuadran kedua sekarang berbeda. Tidak semua nilai perbandingannya itu positif. Tetapi, diingat-ingat aja ya, hanya nilai sin saja yang bernilai positif. Kemudian yang kuadran ketiga, yang bernilai positif itu hanyalah yang tangen. Nah, kemudian yang kuadran keempat yang bernilai positif hanyalah kos.
gitu ya. Jadi kenapa yang saya tulis itu yang bernilai positif? Supaya lebih mudah untuk menghafalkannya. Jadi kalau kita singkat ini semua sin, ta, kos. Dan yang kita sebutkan semuanya bernilai positif. Semua itu kuadran 1 positif, sin kuadran kedua yang positif hanyalah sin, tan itu kuadran ketiga dan bernilai positif, kos itu di kuadran keempat dan bernilai positif. Berarti gimana untuk kuadran kedua ya? Untuk nilai kos dan tan di kuadran kedua, ya berarti untuk nilai kos dan tangan di kuadran kedua itu bernilai negatif. Jadi yang tidak tertulis di sini, tidak tertulis di kuadran kedua di sini nilainya, baik yang kos ataupun tan berarti negatif. Sedangkan yang kuadran ketiga yang tidak tertulisnya apa? Sin dan kos. Berarti nilai sin dan kos di kuadran ketiga itu nilainya negatif. Dan yang kuadran 4 yang tidak tertulis adalah sin dan tan. Ya berarti nilai sin dan tan di kuadran keempat bernilai negatif. Gitu ya. Jadi ini sebagai patokan untuk menghitung relasi sudut ke depannya. Nah, selanjutnya barulah kita akan menggunakan relasi sudut. Relasi sudut ini kenapa kita sebut dengan relasi? Ya karena kita akan menghubungkan sudut-sudut istimewa tadi untuk menghitung sudut di berbagai kuadran. Kita tahu ya sudutnya yang kuadran 1 misalnya kita sebut dengan theta. Untuk di kuadran kedua kita akan menggunakan si theta ini. Dengan cara gimana? Dengan cara menggunakan 180 dikurangi theta. Ini diingat-ingat. Itu di kuadran kedua. Yang kuadran ketiga itu 180 ditambah theta. Yang kuadran keempat kita menggunakan 360 dikurangi theta. Ya, jadi ini silakan dicatat. Artinya apa? Misalnya kita akan mencari 120. Misalnya ini ya. 120 itu sama saja 180 dikurangi theta. Theta di kuadran 1 berapa yang jika dikurangkan dengan 180 hasilnya 120? Ya berarti kita menggunakan 60. Nah, sama saja nanti kita akan menggunakan si sudut 60 ini. Itu yang kita maksud dengan relasi sudut. Oke, gitu ya. Ini yang penting dihafalkan untuk 180 min theta itu di kuadran kedua, plus theta di kuadran ketiga, dan 360 min theta di kuadran keempat. Oke, langsung ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, hitunglah nilai sin dari 120 derajat. Oke, pertama-tama silahkan kalian identifikasi dulu di manakah letak 120 derajat. Apakah di kuadran 1 ataukah kuadran 2 dan seterusnya. Oke, otomatis kalian sudah tahu ya, 120 derajat itu terletak di kuadran kedua. Itu. Nah, setelah kita mengetahui 120 di kuadran kedua, kita gunakan yang tanda rasionya tadi. Kuadran kedua, tadi yang bernilai positif hanyalah yang sinus. Oke, berarti kita tulis lagi. Sin 120 derajat itu bernilai positif. Nah, kemudian untuk mencari nilainya, tadi ya, kita menggunakan tadi 180 min theta. Jadi sama aja 180 dikurangi theta. Theta di kuadran 1. Kita gunakan 60. Nah, kenapa 60? Ya supaya hasilnya nanti tetap 120. Kalau kita gunakan tetanya 30, kan hasilnya bukan 120 tuh, 150. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan yang 30 derajat. Jadi tetanya adalah 60. Nah, si 60 inilah yang kita akan gunakan untuk mencari nilai sinus. Jadi
sin 120 itu sama saja nilai dari sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat kita lihat di tabel yang kemarin. Kalau kalian sudah hafal, langsung ketemu setengah akar 3. Nah, jadi sin 120 nilainya adalah setengah akar 3. Oke, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, hitunglah cos dari 225. Yang pertama, kalian harus tahu 225 berada di kuadran ke-3. Yang dicari di sini adalah cos. Kita lihat untuk kuadran ketiga, kalian lingkari ya. Nilai cosnya bagaimana? Apakah positif atau negatif? Nah, tadi diingat-ingat semua sin, ta, cos. Kuadran ketiga yang positif hanyalah yang tangen. Berarti nilai cos dari 225 itu nanti nilainya adalah negatif. Ya, kalian tulis negatif. Negatif cos gitu kan. Nah, kemudian kita gunakan relasinya. Kalau kuadran ketiga tadi kita gunakan 180 plus theta. Ini kan. Tetanya menggunakan siapa? Tetanya menggunakan yang di kuadran 1. Oke, nah berarti supaya jadi 225, 180 derajat ini ditambah berapa? Ditambah 45. Tuh. Jadi kita akan mencari nilai cosinus dari 45. Jangan lupa, di sini ini kan sudah negatif ya, jangan dirubah. Negatif cos, ini sama aja 45. Tuh, jadi yang kita gunakan adalah nilai sudut yang paling belakang. Oke, cos 45 sesuai tabel kemarin. Jadi kemarin kan saya minta menghafalkan supaya untuk lebih lancar mencari nilai cos di kuadran 2, 3, 4. Oke, berarti negatif 45 ini ya. Negatif setengah akar 2. Tuh. Jadi cos 225 nilainya adalah setengah akar 2. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tan 330 derajat. Oke, sama seperti tadi, 330 derajat berada di kuadran ke-4. Tapi yang ditanyakan di sini adalah nilai tan. Oke, kita lihat ya. Tan di kuadran ke-4. Nah, tadi semua sin, ta, cos. Berarti di kuadran ke-4 yang positif hanyalah cosinus. Berarti nilai tannya bagaimana? Nilai tannya berarti negatif. Oke, jadi tan 330 derajat itu sama dengan bernilai negatif dari tannya siapa? Nah, tadi kita gunakan yang apa? 360 min theta. Jadi yang sudut relasi ini juga harus kalian hafalkan. Ini ya tadi ya, saya ulang. Tan 330 derajat sama dengan negatif tan dari 360 dikurangi berapa supaya menghasilkan 330? Ya, kita kurangi dengan 30 derajat. Oke, jadi sama saja kita akan menghitung nilai dari tan 30 derajat. Oke, tapi ini nilainya negatif ya. Tan 30. Oke, kita lihat tan 30 nih. Tan 30 yaitu 1 per akar 3. Atau yang biasanya itu negatif sepertiga akar 3. Inilah nilai dari tan 330 derajat. Gitu ya. Jadi, misalnya nih kalian saya berikan tugas untuk mencari nilai sin cos tan dari semua sudut yang ada di kuadran 1, 2, 3, 4 ya seharusnya sudah bisa karena kita sudah menggunakan sudut-sudut relasi.
Gitu ya. Jadi semoga untuk hari ini bisa diterima dan hanya sedikit saja tentang sudut-sudut relasi, sehingga kalian tidak kebingungan lagi ya kalau mencari sudut di kuadran 2 misalnya tadi 150, di kuadran ketiga contohnya tadi 225, dan yang terakhir di kuadran keempat contohnya kita gunakan 330 derajat. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.